Eden Hazard meminta maaf kepada fans Real Madrid, sementara itu final Champions League terancam pindah. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Setelah tertawa di atas kekalahan Real Madrid, Eden Hazard meminta maaf lewat akun Instagramnya. Pada laga leg kedua semifinal Champions League kemarin, Real Madrid harus menyerah atas kekuatan Chelsea dengan skor 0-2. Skuad The Blues lolos ke babak final dengan unggul agregat 3-1. Pada laga itu, Hazard dimainkan selama 89 menit. Sayang pemain asal Belgia tersebut gagal cetak 1 gol pun untuk El Real. Hebatnya Hazard gak terlihat sedih sama sekali melihat klubnya gugur. Dia bahkan tertawa bersama Kurt Zouma dan Edouard Mendy setelah laga berakhir. Atas momen yang viral tersebut, Hazard minta maaf kepada fans Real Madrid melalui Instagramnya. Berniat memperkuat sektor penyerangannya, Manchester United serius untuk mendatangkan Harry Kane. Selama 3 musim terakhir, nama Harry Kane selalu dikaitkan dengan Manchester United. Alasannya The Red Devil belum temukan striker utama yang handal. Dilansir dari Mirror, Manchester United sangat serius untuk mendatangkan Harry Kane ke Old Trafford. The Red Devil bahkan sudah siapkan dana yang besar. Kabarnya Manchester United menyiapkan dana 103 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sementara itu, CEO Tottenham Hotspur Dani Levy masih berat melepas Kane ke sesama tim Inggris. Akibat sikapnya yang gak diterima, Eden Hazard diminta untuk hengkang dari Santiago Bernabeu. Sejak didatangkan pada tahun 2019 yang lalu, Hazard belum tampil memuaskan. Selama 2 musim di Real Madrid, Hazard cuma mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Catatan ini semakin bertambah buruk melihat sikap disrespect Hazard kepada tim. Pada laga kekalahan lawan Chelsea, Hazard justru tertawa bahagia bersama Kurt Zouma dan Edouard Mendy. Akibatnya fans Real Madrid kecewa dan menuntut Hazard untuk hengkang dari Santiago Bernabeu. Kabarnya Hazard bahkan langsung masuk daftar penjualan El Real. Sempat dikabarkan bakal pindah, Lautaro Martinez dikabarkan gagal merapat ke Barcelona. Lautaro Martinez bilang dia hampir bergabung dengan Barcelona di akhir musim ini. Sayang klausul pelepasan yang terlalu tinggi menggagalkan transfer tersebut. Saat itu, Inter Milan mematok harga Lautaro sebesar 111 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sedangkan Barcelona diketahui sedang alami krisis finansial. Lautaro sendiri kabarnya juga ingin bergabung dengan klub raksasa Katalan tersebut. Di sana Lautaro bisa jadi rekan Lionel Messi yang jadi seniornya di timnas Argentina. Akibat pandemi COVID-19, venue final Champions League dikabarkan bakal pindah. Sebelumnya laga final Champions League bakal digelar tanggal 29 Mei mendatang. UEFA sendiri menunjuk Stadion Olimpiade di Istanbul sebagai venue pertandingannya. Sayang mulai tanggal 17 Mei pemerintah Turki melarang perjalanan dari Inggris masuk ke negaranya. Dengan begitu, laga tersebut terancam pindah. Padahal UEFA bakal merilis rincian tiket di akhir pekan nanti. Sementara itu, Aston Villa menawarkan stadionnya sebagai alternatif. Tetapi sayang UEFA bilang Villa Park nggak masuk standar mereka. Untuk memperkuat sektor pertahanannya, Everton dikabarkan tertarik untuk mendatangkan kiper Juventus. Carlo Ancelotti selaku pelatih Everton sedang mencari penjaga gawang yang handal. Alasannya kedua penjaga gawangnya sering tampil nggak maksimal dan kerap melakukan kesalahan. Kabarnya Ancelotti sedang membidik kiper Juventus asal Polandia yakni Wojciech Szczesny. Sementara itu kontrak Szczesny di Juventus masih terjalin sampai tahun 2024. Everton sudah siapkan dana 10 juta euro atau sekitar 172 miliar rupiah untuk merekrut Szczesny. Peluang ini cukup besar mengingat Juventus ingin menggantikannya dengan Gianluigi Donnarumma. Sempat tergabung dalam timnas Indonesia, Sintayong mencoret nama Yanto Basna dan Muhammad Riyandi dari daftar skuad. Pelatih timnas Indonesia Sintayong coret nama Yanto Basna dari daftar skuadnya. Sintayong juga menegaskan kalau Yanto Basna nggak akan ikut berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Alasan pencoretannya tersebut karena Yanto Basna nggak kunjung hadir dalam sesi latihan. Padahal pemain PT Prachuap FC ini dapat banyak dukungan dari netizen sepak bola Indonesia. Selain Yanto Basna, Sintayong juga mencoret penjaga gawang Barito Putra yakni Muhammad Riyandi. Berbeda dengan Yanto Basna, Riyandi dicoret karena sedang sakit.
Kalau gagal mempertahankan Kylian Mbappe, PSG dikabarkan akan mendatangkan Mohamed Salah. Kontrak Kylian Mbappe di Parc des Princes bakal berakhir di tahun depan. PSG sendiri berniat mempertahankan Mbappe dengan menyodorkan perpanjangan kontrak. Sayang bomber asal Prancis tersebut dikabarkan bakal hengkang. Untuk menggantikan posisi Mbappe, PSG berniat merekrut bintang Liverpool yakni Mohamed Salah. Untuk bisa memboyong bomber asal Mesir tersebut, PSG harus menjual Mbappe terlebih dahulu. Alasannya Salah dibanderol sangat mahal yakni 110 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Sebelum dijuluki setan merah, ternyata Manchester United sudah mempunyai banyak julukan. Sampai saat ini julukan setan merah masih melekat pada Manchester United. Pada awal berdirinya klub, Manchester United lebih dikenal dengan julukan The Heathens. Pada tahun 1878, mereka masih menggunakan nama Newton Heath Football Club. Mereka baru mengganti namanya menjadi Manchester United pada tahun 1902. Pada tahun 1945, Sir Matt Busby mengambil alih klub dan mendapat julukan The Busby Babes. Tapi setelah tragedi tahun 1958, julukan tersebut resmi dipensiunkan. Berikutnya, Matt Busby terinspirasi dari tim rugby Prancis yang dijuluki Les Diables Rouges atau Setan Merah. Julukan tersebut langsung diklaim dengan memasukkan logo setan merah ke dalam klub. Berniat kembali ke Italia, Jorginho dikabarkan akan hengkang dari Chelsea pada musim depan. Agen Jorginho yakni Joao Santos bilang kalau Jorginho bakal mengakhiri karirnya di Chelsea. Jorginho disebut bakal hengkang di musim panas nanti setelah menjuarai trofi Champions League. Dalam wawancaranya, Joao Santos bilang Jorginho sangat nyaman berada di Chelsea. Tapi dalam 2 tahun terakhir, Jorginho ingin kembali main di Italia. Mengetahui hal tersebut, AC Milan dan Napoli langsung tancap gas memburu Jorginho. Chelsea sendiri bakal melepas Jorginho seharga 50 juta euro atau sekitar 863 miliar rupiah. Barcelona selangkah lagi mendapatkan bomber Manchester City yakni Sergio Aguero. Sergio Aguero jadi opsi pemain yang bakal didatangkan Barcelona di musim panas mendatang. Sebelumnya Aguero resmi hengkang dari Manchester City setelah kontraknya nggak diperpanjang. Dengan status bebas transfer, Aguero berkesempatan besar untuk merapat ke Camp Nou. Alasannya, Barcelona sedang alami krisis finansial dan gak mungkin beli pemain mahal. Di Barcelona, Aguero bisa menjalin tandem apik bersama Lionel Messi. Apalagi keduanya merupakan sobat karib yang dipertemukan di timnas Argentina. Barcelona ingin mendatangkan gelandang Real Sociedad yakni Mikel Merino. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona sedang incar gelandang Real Sociedad yakni Mikel Merino. Alasannya, Blaugrana ingin mencari pengganti jangka panjang Sergio Busquets. Sejak didatangkan dari Newcastle, Merino berhasil tampil memukau bersama skuad La Real. Hal itu terbukti ketika Mikel Merino dinobatkan sebagai salah satu gelandang terbaik di La Liga. Berkat penampilan apiknya tersebut, Barcelona ingin memboyong Merino ke Camp Nou. Real Sociedad sendiri dikabarkan bakal melepas Merino seharga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Setelah gagal raih trofi Champions League bersama PSG, Kylian Mbappe semakin dekat dengan Real Madrid. Perjalanan PSG menuju trofi Champions League harus dihentikan di babak semifinal oleh Manchester City. Kegagalan tersebut semakin membuka jalan Mbappe untuk pindah ke Real Madrid. Bersama El Real, Mbappe bakal dapat jaminan prestasi yang lebih tinggi. Mbappe juga bakal dapat peluang lebih besar dalam menjuarai trofi Champions League. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengaku tertarik dengan bomber Prancis tersebut. Perez gak menutup kemungkinan kalau Mbappe bakal berseragam El Real pada musim depan. Zinedine Zidane mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid dan ia bisa saja hengkang pada musim depan. Ketika berada di ruang ganti, para staf manajemen dan pemain merasakan hal yang ganjil. Mereka meyakini sang pelatih Zinedine Zidane kehilangan hasrat menukangi Real Madrid. Kabarnya, Zidane sudah merasa lelah dan gak nyaman dalam mengasuh skuad El Real. Keresahan tersebut memuncak dengan sederet masalah pada akhir tahun kemarin. Saat itu mereka dijadwalkan dengan laga yang padat, badai cedera para pemain sampai kritikan yang datang tanpa henti. Kalau jadi pergi, Real Madrid bakal menggantikannya dengan Raul Gonzalez. Juventus ingin mencari pengganti Andrea Pirlo di kursi kepelatihannya dan membidik sejumlah nama termasuk Zinedine Zidane.
Presiden Juventus Andrea Agnelli kabarnya sedang membujuk pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Agnelli sendiri yakin kalau Zidane bakal merapat ke kota Turin. Alasannya, Zidane pernah bersinar sebagai pemain Juventus pada era 1990-an. Selain itu, Zidane bisa kembali melatih Cristiano Ronaldo setelah sebelumnya bertemu di Real Madrid. Di musim ini, Zidane cuma berkesempatan meraih trofi La Liga. Alasannya, El Real tersingkir dari sejumlah kompetisi domestik dan Champions League. Manchester City bakal menjamu Chelsea pada lanjutan Premier League dini hari besok. Bagaimanakah prediksinya? Bertanding sebagai tuan rumah, Manchester City bisa tampil dominan dengan keunggulan dalam open play. Sementara Chelsea bakal lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Manchester City harus mewaspadai serangan sisi kanan Chelsea yang lebih kuat. Sementara Chelsea harus meredam serangan sisi kiri Manchester City yang lebih menonjol. Skuad Citizen diyakini lebih sering mengacaukan sektor pertahanan The Blues. Akan tetapi, Manchester City harus waspada dengan sektor pertahanan yang kurang seimbang. Berdasar analisa ini, Cetak Gol memprediksi keduanya akan bertanding sengit dan meraih hasil seri. Apalagi keduanya punya momentum bagus dengan sama-sama lolos ke final Champions League. Berita terakhir, PSSI memanggil pemain PSS Sleman yakni Arthur Irawan untuk mengikuti tes Timnas Indonesia. Dilansir dari laman resmi PSSI, Arthur Irawan tergabung dalam skuad TC Timnas Indonesia. Selain Arthur Irawan, masih ada 5 pemain baru lainnya yang juga dipanggil, yakni Muhammad Adi Satrio, Ilyas Pasoyevic, Rizky Ridho, Adi Setiawan, dan Didik Wahyu. Sebelumnya, banyak yang memandang Arthur Irawan belum layak memperkuat skuad Garuda. Walaupun staf kepelatihan Timnas Indonesia bilang mereka nggak bisa mendeskripsikan kualitas pemain begitu saja. Mereka semua punya kesempatan yang sama untuk memperlihatkan kemampuannya.